Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP merupakan salah satu program prioritas nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Pada Kamis 17 Oktober 2024, Komisi Informasi Pusat merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65. Hasil ini mengalami peningkatan dibanding pelaksanaan IKIP tahun sebelumnya dengan skor 75,4. Dengan demikian, launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024. Untuk hasil daripada Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kalau diklasifikasikan pada kategori cukuplah sedang, itu 75,65 secara nasional. Lalu kalau secara per provinsi juga rata-rata pada kategori sedang itu terdapat 11 provinsi. 11 provinsi yang kategori 21 provinsi pada kategori sedang. Lalu pada kategori baik 11 provinsi dan pada kategori buruk itu hanya 2 provinsi. Artinya apa? Artinya adalah indeks secara umum secara nasional itu masih pada posisi cukup sedang 75,65 itu nilai indeksnya. Jadi begini, kita sudah memberikan rekomendasi. Tadi saya sudah jelaskan. Proses Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini dimulai seperti biasa. Prosesnya ada input, ada proses kegiatan, ada output, ada outcome dan ada dampak. Ya. Jadi kalau output itu apa yang kita hasilkan? Kita hasilkan tadi rekomendasi, sudah kita bacakan kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, kepada DPR RI, sampai dengan kepada masyarakat, ya gitu, kepada kementerian dan lembaga. Itu adalah output, ya output yang sudah kita hasilkan dari proses kegiatan, ya metodologi, ya. Kalau itu rekomendasi itu kan output apa yang dihasilkan. Yang dihasilkan saja tidak cukup, harus ada yang dicapai. Yang dicapai itu outcome. Dan ada yang diubah itu adalah dampak. Nah ini kita lihat bersama-sama, kami juga ingin apa yang kami rekomendasikan itu tolong dilihat. Kami diminta untuk yang pertama itu merumuskan metodologi untuk pengukuran indeks ini, lalu mengawal pelaksanaan pengukurannya, lalu juga membantu menyusun narasi laporan serta menyusun rekomendasi bersama dengan kolaborasi dengan komisioner dan juga tim-tim yang terlibat di dalamnya. Di awal penyusunan metodologi itu kami lakukan, lalu kemudian kami juga melibatkan banyak pihak dalam proses FGD di 34 provinsi di Indonesia. Lalu juga ada proses NAC di level nasional yang melibatkan para ahli untuk melakukan kalibrasi dari skor yang sudah diperoleh dari FGD. Nah dari situ kemudian kami menyusun potret secara keseluruhan dalam bentuk laporan. Setelah itu baru kemudian hari ini kita launching laporan tersebut. Indeks ini dilakukan dengan metode expert judgment. Jadi penilaian terhadap keadaan keterbukaan informasi itu dilakukan oleh orang yang kita anggap punya keahlian yang kita sebut sebagai informan ahli. Nah, kita punya informan ahli di tingkat provinsi. Nah, mereka akan menilai keadaan keterbukaan informasi di level provinsi, dan untuk tahun ini Indeks 2024 ini menilai keadaan keterbukaan informasi di tahun 2023. Nah, itu pada dasarnya adalah gabungan antara penilaian tentang keadaan keterbukaan informasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh informan ahli di tingkat nasional dan keadaan keterbukaan informasi, penilaian ya terhadap keadaan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh informan ahli di tingkat provinsi. Ya harapannya kita kan tentunya indeks keterbukaan setiap tahun itu kan mengalami kenaikan ya. Seperti ini biarpun kenaikannya tidak besar, tidak signifikan, tetapi kan ya ada perkembangan lah. Ini kan kita mulai ini indeks yang keempat nih dari tahun ini. Jadi setiap tahun ada, harapannya ya makin baik lah.